menyaksikan video pembelajaran terpadu kelas 4 SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Ya, sebelum memasuki materi pelajaran ya, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Biasanya siapa yang memimpin doa? Oh, Dila, ya Dila, pimpin doa dulu. Siap, siap. 1, 2, 3. Doa mulai. Doa selesai. Ya, sebelum memulai pembelajaran, guru absensi dulu ya. Kiki, Kakak, Jika, Nafis, Tasya, Gila, semuanya hadir ini. Nesya, Tasya, Stella, kita hadir ya. Semua hadir, tidak ada yang absen. Tidak. Ini sudah memasuki musim penghujan ya, jadi jangan banyak-banyak minum es. Sebelum kita memasuki materi, kita ice breaking sebentar ya. Tepuk semangat. Ayo berdiri semua. Nanti kalau Bu Guru bilang gajah, bilangnya besar. Kalau semut bilang kecil. Kalau ular bilang panjang. Kalau cacing bilang pendek. Jadi dibalik ya. Masih konsentrasi apa tidak kita bisa tahu. Ayo. Siap? Siap. Gajah. Gajah besar ya. Ya, diulangi ya. Gajah besar. Semut kecil. Ular panjang. Cacing pendek. Gajah besar. Ayo, masih banyak yang belum konsentrasi. Gajah besar. Semut kecil. Semut kecil. Berikan tepuk tangan. Masih ingat ya kemarin kita belajar tentang apa? Iya, kemarin kita belajar tentang cerita fiksi. Pembelajaran selanjutnya kita belajar di subtema 1, lingkungan tempat tinggalku, pembelajaran 3. Ya, jadi materi hari ini yang pertama kita akan membahas tentang mengenal lingkungan tempat tinggalnya Galuh. Terus mengapa mata pencaharian penduduk itu berbeda sesuai lingkungan tempat hidupnya. Yang ketiga, apa saja mata pencaharian daerah pantai, daerah
sangat terkenal sampai luar negeri sebagai salah satu ikon wisata di Indonesia. Jadi Provinsi Bali itu terdiri dari 8 kabupaten dan 1 daerah kota. Jadi daerahnya dari Bali termasuk salah satu kabupaten yang ada di Bali yang didominasi dari pegunungan dan juga pantai. Kira-kira kalau pegunungan itu mata pencahariannya mayoritas apa? Petani. Iya, petani. Kalau pantai? Nelayan. Iya, apa? Mengapa mata pencaharian penduduk berbeda sesuai lingkungan tempat? Ada yang tahu? Tidak. Jadi lingkungan itu mempengaruhi mata pencaharian apa? Penduduk di daerahnya. Misalkan di daerah Teng, daerah apa? Bloko itu termasuk desa atau kota? Desa. Mata pencaharian kita apa? Petani. Jadi lingkungan kita itu mempengaruhi mata pencaharian pencaharian kita. Ini gambarnya. Ini gambar apa? Petani. Lagi ngapain? Menanam. Menanam padi. Kalau ini bapaknya lagi apa? Pembelajaran sawah. Membajak sawah. Jadi dari dua contoh gambar ini kira-kira mata pencahariannya namanya apa ini? Petani. Kalau gambar ini bapaknya lagi ngapain? Mencari ikan. Kalau ini jual ikan. Dari dua gambar ini kira-kira mata pencaharian mereka apa? Nelayan. Jadi sudah dapat disimpulkan ya, kalau lingkungan itu mempengaruhi mata pencaharian penduduk di suatu daerah. Misalkan di daerah pantai tadi ya, mata pencahariannya sebagai nelayan, sebagai petani tambak, pedagang, petani garam. Tahu petani garam? Ya, sama pengrajin. Kalau penduduk daerah daerah itu mata pencahariannya sebagai buruh, petani, pedagang, dan juga peternak. Kalau penduduk daerah dataran tinggi seperti di tempat kita ini, itu mata pencahariannya petani, peternak, ada perkebunan, ya kan? Kebun apa aja? Kebun apa aja? Mangga, mangga, terus paling banyak Selain itu, penduduk yang tinggal di desa itu juga memiliki mata pencaharian yang berbeda sama di kota. Dia mau tanya apa? Ya, mengapa penduduk di desa sama di kota itu mata pencahariannya berbeda? Kira-kira teman-temannya ada yang tahu nggak? Tidak. Jadi